Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum memasukkan dua pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari dua rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan dua pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam dua rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap. Suasana sidang eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa riuh setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dengan dikabulkannya eksepsi terdakwa, maka sidang Dr. Tifa yang didakwa melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tudingan ijazah palsu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Hakim mengembalikan berkas perkara atas nama Dr. Tifa ke jaksa penuntut umum dan membebankan biaya perkara kepada negara. Selanjutnya, jaksa penuntut umum memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan dengan menyusun ulang dakwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis pagi. Dengan putusan tersebut, persidangan ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian alias berhenti. Setelah mendengarkan pengucapan putusan, Dr. Tifa menyatakan putusan ini tidak menyurutkan langkahnya untuk membongkar perkara ijazah Jokowi. Tifa tetap akan berjuang membuktikan hasil penelitiannya mengenai ijazah Jokowi. Tifa menambahkan perjuangan ini merupakan bentuk komitmen dari awal dirinya bersama tim kuasa hukum termasuk Roy Suryo yang juga terseret kasus ijazah Jokowi. Seluruh rakyat Indonesia, percayalah
bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima eksepsi terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dalam perkara pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis pagi. Persidangan ijazah ini tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis Hakim menyatakan berkas perkara Dr. Tifa beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. Tentunya kami menghargai putusan yang telah diucapkan karena bagaimanapun putusan tersebut adalah bagian dari koreksi, check and balance sebuah proses hukum yang sedang berlangsung. Sekalipun kalau kita cermati, yang dipersoalkan tadi adalah dakwaan dianggap batal demi hukum karena obscure libel, yaitu disebabkan karena ada penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru secara dalam sebuah dakwaan subsidiar. Ya. Jadi kalau kita cermati ini lebih kepada persoalan penggunaan pasal KUHP lama dan KUHP baru dalam sebuah dakwaan subsidiar yang menurut majelis itu menyebabkan dakwaan kabur. Nah, terhadap putusan seperti ini, pihak jaksa biasanya nanti akan memperbaiki konstruksi pasalnya, ya, disesuaikan dengan amanah dalam putusan tersebut dan kemudian nanti jaksa bisa mengajukan kembali dakwaan ke persidangan. Jadi kembali lagi ini lebih kepada koreksi dari bentuk dakwaan yang dianggap obscure libel dan tidak berkaitan dengan terhentinya perkara. Ini perkara tetap bisa berlanjut dan jaksa tinggal memperbaiki dakwaannya. Demikian. Saudara Tifa, Dr. Tifa itu adalah yang dikatakan bebas secara murni. Tidak itu, ya. Karena jaksa penuntut umum sesuai dengan pasal 74 ya, ayat 2 itu bisa mengajukan perbaikan pasal-pasal yang didakwakan yang dianggap ambigu oleh majelis hakim sehingga ini obscure gitu. Jadi untuk putusan setelah itu dari saudara Dr. Tifa itu diterima. Tapi dengan catatan ya, ini JPU bisa mengajukan perubahan ataupun perbaikan pasal-pasal yang dimaksud. Ya, kalau kita lihat ya apa yang diputuskan oleh hakim itu ya itu obscure libel itu ya artinya memang kabur gitu ya pasal-pasal itu. Tapi kan kita bisa terakhir kan hakim mengatakan mengajukan perlawanan ataupun ya perbaikan ada pasal 74 itu kan ya, ayat 2 itu. Ya saya rasa pasti akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk perbaikan-perbaikan yang diminta ya oleh majelis hakim ya. Ini bukan berarti bahwa perkara ini bebas secara murni atau tidak lanjut ke persidangan berikutnya. Itu tidak. Tidak itu gitu loh, ya. Jadi hal ini yang menimbulkan ada suatu persepsi yang mungkin ya, persepsi itu yang menjadi yang perlu kita luruskan di publik gitu loh. Ya, bahwa ini bukan suatu pertandingan gitu, bahwa ini tidak berakhir, bahwa ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya ya, yang nanti JPU itu akan memberikan yang namanya perubahan perbaikan-perbaikan pasal itu, dan itu pasti akan berlanjut karena belum masuk kepada pokok perkara itu sendiri gitu. Ini baru masuk putusan selah untuk itu.
Ya memang semua kan tergantung dari jaksa penuntut umum untuk itu. Kalau nanti jaksa penuntut umum itu sudah memasukkan, ya sudah. Ya, itu akan berlanjut. Itu jadi ada surat dakwaan baru lah nanti.